Selamat datang dalam Bincang Velox bersama saya Evi Kartika. Hari ini kita akan membahas terkait awasi milenial perempuan kini dalam pusaran kelompok terorisme. Sudah ada bersama dengan kita Bapak Muhammad Syaukilah selaku Kaprodi Pascasarjana Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Ya Pak. Jadi mungkin di awal Pak boleh dijelaskan saat ini sudah sejauh mana hubungan antara terorisme dengan perempuan saat ini Pak? Ya kalau dibilang hubungannya, kalau dilihat dari beberapa kasus belakangan ya, memang makin mendekat gitu ya. Kalau ditanya hubungan dekat atau tidak dekat, dekat. Karena perempuan hari ini misalkan terakhir itu menjadi pelaku, bukan lagi supporting system dari aksi terorisme. Jadi kalau dulu misalkan di era-era Jamaah Islamiyah mereka menggunakan perempuan misal untuk pendanaan sebagai kurir atau membantu menyembunyikan gitu ya. Tapi sekarang sudah berevolusi atau bertransformasi dalam bentuk pelakunya sendiri perempuan gitu ya. Dan itu yang kemudian pasca ISIS ini yang kita lihat belakangan itu mengalami peningkatan keterlibatan perempuan. Itu kita bisa lihat misalkan terakhir kasus Makassar pun ada beberapa yang terkait dengan perencanaan teror yang kemudian itu adalah pelakunya perempuan. Dan kalau kita lihat belakangan juga beberapa kali kasus terorisme pelakunya perempuan. Misalkan kita sebut saja Dian Yulianovi, Dita gitu ya. Lalu kemudian terakhir dengan Lukman dengan istrinya, lalu kemudian ada istri dari Abu Hamzah, lalu kemudian ada beberapa yang lain ya yang terkait dengan aksi terorisme. Jadi ada perubahan dari era yang lalu dan era saat ini, dan itu bukan hanya menjadi tren dari Indonesia, akan tetapi juga tren global gitu, di mana perempuan juga menjadi pelaku dari aksi terorisme. Ini artinya di tempat lain juga semakin tinggi kontribusi perempuan dalam aksi terorisme? Ya, kalau dilihat dari Global Terrorism Index, laporan Stat Maryland itu memang menunjukkan angka yang demikian gitu ya. Sebetulnya dalam konteks kelompok teror yang lain, misalkan PKK, PYD, YPG yang ada di Turki misalkan, ya perempuan itu jadi female kombatan gitu. Jadi memang keterlibatan perempuan di situ juga ada gitu. Jadi bukan hanya kelompok ISIS gitu ya, kelompok-kelompok teroris yang lain, PKK dan mungkin yang lain-lain juga menempatkan perempuan pada posisi yang mungkin hari ini berbeda dengan yang sebelumnya. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Mungkin perempuan dinilai lebih bisa radikal gitu ketimbang laki-laki ketika terpapar ideologi yang radikal ketimbang laki-laki misalkan. Nah, itu juga salah satu poin di mana mereka melihat perempuan ini sebagai pelaku, dan juga perempuan ini ketika kemudian melihat laki-laki yang menjadi pelaku aksi terorisme, ternyata mereka laki-laki itu aja bisa, kenapa kami tidak gitu. Itu yang kemudian memicu aksi terorisme melibatkan perempuan. Satu hal yang menarik sebetulnya Mbak Evi ya, kalau dia perempuan saja, dia dewasa, itu tidak ada masalah Mbak Evi. Tapi persoalannya kemudian kan ketika dia perempuan dewasa menikah dan punya anak. Nah ini yang kemudian jadi keprihatinan kita. Ya misalkan anak perempuan, anak-anak itu sudah didoktrin oleh ideologi-ideologi yang takfiri, membenci kelompok yang lain, bukan hanya dalam internal satu agama, akan tapi juga berlainan agama juga mereka membenci gitu. Jadi ini menjadi satu persoalan yang lain. Jadi kalau sudah perempuan pasti ada ikutannya adalah anak. Ini anak yang kemudian menjadi bibit-bibit. Nah, jadi sebetulnya perempuan ini punya dua sisi sebetulnya dalam konteks apa yang kami studi. Dia bisa menjadi faktor pendorong, pelaku segala macam, dan juga bisa menjadi faktor pengurai ideologi. Dia menjadi faktor pendorong karena bisa saja dengan misal menikahnya Dian Yulianovi dengan Nur Solihin, misalkan dia menjadi terradikalisasi lalu menjadi pelaku perencanaan aksi teror untuk 17 Agustus di 2016 di istana ya. Lalu tapi ada hal yang menarik sebetulnya yang ini mungkin perlu didorong oleh kita semua, di mana perempuan itu ternyata juga bisa jadi
pengurai atau pemutus suaminya ketika suaminya itu masuk dalam jaringan teror, lalu kemudian suaminya masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika dia melihat istrinya itu sendiri mengasuh anak, ini juga menjadi faktor juga, perempuan dia sendiri menghidupi anak dan keluarga, lalu kemudian sang suami melihat istrinya demikian dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut program deradikalisasi dan kembali kepada pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya yang Anda sampaikan bahwa perempuan bisa turut serta mendukung, bisa turut serta untuk mengcounter, ya, begitu? Betul. Kalau kita perempuan yang bisa bicara dengan perempuan adalah perempuan sendiri. Mungkin kalau saya kan secara gender laki-laki, walaupun sebenarnya gender itu adalah bukan soal kelamin ya, soal peran gitu ya. Cuma menurut hemat saya yang mengerti bahasa perempuan dalam konteks deradikalisasi ya perempuan sendiri. Misalkan Mbak Evi itu bertemu dengan keluarga napi terorisme dengan pakaian yang berbusana seperti yang sekarang kita lihat, berbeda misalkan kalau saya yang yang berjumpa itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin perempuan bisa lebih memahami gitu ya bahasa perempuan gitu ya, ketimbang mungkin bisa saja ya ini kita memahami kelompok mereka ya, bukan kita tidak, saya misalkan posisinya tidak anti gender, bukan itu, tapi kita mencoba memahami struktur kelompok ini seperti apa, karena struktur kelompok ini sangat paternalistik dan relasi laki-laki dan perempuan itu berbeda dengan misalkan masyarakat pada umumnya menempatkan perempuan gitu, Pak. Ini artinya penyebaran dari kelompok tersebut kepada perempuan juga melalui perempuan gitu, Pak? Bisa saja melalui perempuan, bisa saja melalui pernikahan, itu juga bisa. Bisa yang misalnya satu kasus, misalkan yang ada di Bima misalkan, ada satu kasus, dia sudah keluar dari jaringan teror, tapi kemudian dia menikah dengan salah satu ex istri Santoso misalkan. Itu kemudian laki-laki ini terradikalisasi oleh perempuan. Jadi magnetnya luar biasa gitu sebetulnya. Dengan pernikahan dia bisa menjadi radikal gitu ya, bisa juga dia menarik gitu ya. Jadi memang ini menjadi menarik belakangan, di mana seseorang bisa terpapar juga karena perempuan, karena hubungan pernikahan dan yang lain. Atau dengan argumentasi-argumentasi yang lain gitu. Kemudian Pak, kalau menurut Anda bagaimana tren kedepannya terkait terorisme dan perempuan ini? Apakah akan meningkat, semakin meningkat dengan pemanfaatan perempuan karena lebih mudah untuk dipengaruhi atau bagaimana? Ya bisa saja memang karena perempuan lebih mudah dipengaruhi ya, karena mungkin beberapa kasus misalkan yang ada belakangan trennya mengalami kenaikan gitu ya. Kasus trennya seru menaik sejak tahun misalkan 2012 atau setelah ISIS kesini itu kan, itu mengalami kenaikan, misalkan ada JAD, ada ISIS dan penempatan perempuan. Saya pikir ke depan perlu diantisipasi keterlibatan perempuan, karena bisa saja karena pikiran-pikiran yang tadi saya sampaikan, transformasi gerakan ini juga udah berbeda, lalu kemudian menempatkan perempuan juga sudah berbeda, lalu kemudian dari sisi perempuannya ketika terpapar juga tingkat militansinya terhadap gerakan ini juga berbeda dibandingkan laki-laki. Jadi memang ini faktanya yang ada di jaringan mereka ya, bukan kita menafikan oh perempuan ini bisa terpapar, bukan itu, tapi kita memahami peta jaringan, anatomi jaringan dari kelompok yang ada di Indonesia ini gitu. Ini kan artinya pemanfaatan perempuan ini kan tren baru saat ini gitu Pak? Atau memang sudah terjadi dari sebelumnya tapi baru terekspos saat ini? Ya, mungkin kalau pelibatan perempuan sudah lama ya Mbak. Ketika kalau kita lihat dari sisi sejarah, misalkan Kartosuwiryo itu melibatkan istrinya ikut dalam perang gerilya melawan rejim kita di era Pak Karno gitu ya. Jadi penempatannya yang berbeda. Misalkan juga mujahidin yang pergi ke Afghanistan, dalam tanda kutip mujahidin ya, jangan salah paham. Itu mereka membawa istri-istrinya pergi ke Afghanistan, tapi nggak masuk ke medan perang, dia taruh di Pakistan gitu ya. Artinya istrinya ikut terlibat, ikut menjadi supporting, karena kelompok ini kan anatominya berbeda dengan yang lain gitu ya. Terus kemudian
ketika ada di sini JI pun menempatkan perempuan berbeda. Ada yang perempuannya yang sama sekali tidak tahu suaminya ngapain. Ya. Nah, belakangan juga mulai misalkan istri-istrinya hanya untuk membantu soal pendanaan. Pendanaan misalkan disuruh untuk rekening menjadi rekening penampung segala macam. Jadi memang dari tahun ke tahun pola pelibatannya berbeda-beda, Mbak. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, polanya menempatkan perempuan dari porsi-porsi yang berbeda. Tapi yang sekarang ini yang memang agak krusial adalah perempuannya sudah jadi aktor gitu. Jadi aktor ya. Mulai misalkan 2018 ketika Brimob, penyerangan Brimob, lalu kemudian Dian Yulianovi, lalu kemudian ada juga yang pergi ke Suriah juga kan, ada beberapa perempuan-perempuan muda dengan dalam tanda kutip berperang untuk jihad seks gitu. Itu kan ada beberapa juga perempuan-perempuan dari barat, dari Maroko, dari Tunisia, itu mereka datang dengan usia-usia sangat muda. Datang ke sana untuk jihad seks, itu banyak sekali, dan dia pulang ke Tunisia itu hampir beberapa diketahui itu berpenyakit kelamin. Nah, ini yang fenomena yang belakangan terjadi ya. Artinya hari ini kita bisa lihat ya, kalau lihat data-datanya memang hari ini menempatkan perempuannya pada posisi yang aktor. Kalau dulu memang berbeda, variatif ya Mbak, dia mulai dari dia penampung pendanaan, lalu kemudian menjaga ya, sama juga menjaga ketika anak-anaknya. Jadi di kalangan kelompok teman itu ada umahat inilah kemudian kalau misalkan istri suaminya tertangkap, komunitas umahat ini yang menjaga istrinya, misalkan anak-anaknya. Tapi ya memang nggak seberapa juga gitu ya, maaf tanda kutip ya, keleleran juga gitu ya. Dia janjikan untuk ini, tapi mereka juga nggak begitu maksimal untuk membantu. Ini perannya berbeda antara satu dengan satu masa dengan masa yang lain gitu. Nah, artinya menurut Anda ke depannya tren penempatan tadi ya, penempatan perempuan sebagai aktor akan meningkat atau gimana, Pak? Ya selama ideologi ini ada, selama ideologi ISIS, JAD itu ada, di mana ideologi ini udah menyempal dari prinsip misalkan kalau JI kan menempatkan perempuan, tidak melibatkan perempuan pada perang misalkan. Dia hanya untuk supporting saja. Kalau dia ISIS ini JAD itu menempatkan perempuan sudah pada selama kelompok JAD ini ada, selama itu pula juga menurut hemat saya pelibatan perempuan akan terus ada. Karena mereka ya tidak peduli dengan misalkan fikih perang gitu ya. Kalau walaupun kita bisa berdebat soal itu ya. Kalau JI kan masih fikih perangnya masih dipakai gitu. Ya, JI ini masih dipakai fikih perangnya. Nggak boleh Mbak ikut perang, perempuan, nggak boleh menghancurkan pohon apa segala binatang, itu nggak boleh. Tapi ya JI ISIS ini nggak peduli. Selama ada ISIS dan itu trennya terus meningkat, dari beberapa kasus belakangan memang trennya meningkat, Mbak. Jadi di Makassar itu berapa orang perempuan yang sudah ditangkap, itu yang menjadi ya kekhawatiran kita bahwasanya ini akan terus meningkat gitu. Kemudian menurut Anda bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah? Maksudnya pemerintah harus menempatkan diri bagaimana? Karena kan ini sensitif ya kalau melibatkan perempuan dan lain sebagainya, karena kan perempuan cenderung dinilai mungkin lebih lemah atau apa? Ya ada dua ya. Sebetulnya ada dua formulasi, dua treatment yang berbeda, Mbak. Kalau Mbak Evi ini bukan asalnya genealogi keturunannya bukan dari kelompok teror kan? Jadi treatmentnya berbeda dengan misalkan perempuan-perempuan yang memang berasal dari jaringan teror, besar di kelompok itu, lahir di kelompok itu, berbeda treatmentnya. Nah ini yang kemudian pemerintah harus memilah. Kalau untuk khalayak publik perempuan seperti apa treatmentnya, kalau yang sudah jaringan seperti apa treatmentnya, dan juga memang yang kita juga perlu tingkatkan soal kapasitas dari misalkan Komnas Perempuan misalkan, terus juga Kementerian Perempuan dan Anak, terus juga ada beberapa lembaga yang lain gitu ya. Tidak sekedar oke, ini problem kita bersama, tapi apakah Anda mengerti soal terorisme yang melibatkan perempuan ini? Bagaimana cara pendekatannya seperti apa? Lalu bagaimana misalkan mengetahui identitasnya, mengetahui keluarganya, mengetahui ideologinya, terus juga
jangan juga kita misalkan jangan juga ada seseorang, oh saya merasa terpanggil untuk melakukan deradikalisasi, akan tetapi belum memiliki kapasitas keilmuan. Kalau misalkan di Indonesia kan rata-rata kan berbasis keagamaan ya, belum memiliki kapasitas keagamaan yang mumpuni, lalu ingin berdialog dengan mereka, salah-salah ini jadi terpapar radikalisme. Jadi memang perlu ada treatment berbeda, ada pembagian kelompok dan juga ada berdasarkan itu tadi, dan juga ada leveling kan berbeda, Mbak. Ada juga mungkin perempuan yang simpatisan, ada juga perempuan yang ideolog, ada perempuan yang ikut-ikutan, ada perempuan yang sudah pada level intinya gitu. Jadi memang ini yang perlu diklasifikasi, dibagi dua, sehingga nanti ketika negara ingin melakukan kontra narasi atau deradikalisasi itu bisa tepat sasaran. Baik, selama ini yang sudah dilakukan bagaimana, Pak? Maksudnya apakah sudah membantu yang dilakukan pemerintah ya, kita bicara ke pemerintah dulu, apakah sudah cukup membantu? Karena kan saya lihat seperti meningkat tadi Bapak sampaikan. Ya kalau pemerintah ini kan banyak ya stakeholder ya Mbak, memang perlu ada peningkatan soal itu. Misalkan kita karena kan tidak bisa juga kita setelah ada masalah lalu kita dekati mereka gitu, tapi tidak secara continuous berkomunikasi secara baik gitu ke mereka, punya programnya seperti apa, profilingnya bagaimana perempuan-perempuan ini, lalu kebutuhan mereka apa, lalu ideologinya ada di level mana, kelompok mana saja, dia asal dari mana, itu kan harus sangat pelan-pelan dan pelan-pelan dan hati-hati. Dan menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh pemerintah memang masih perlu ditingkatkan sih sebetulnya, entah itu oleh beberapa kementerian lembaga, dan sebetulnya dari sisi kapasitas itu yang kita harus tingkatkan, karena ini salah treatment, salah nanti menjadi masalah ke depan gitu. Bukan hanya pendekatan entrepreneurship oleh negara, oke, saya sepakat gitu dengan pendekatan social entrepreneurship, dia diberikan pekerjaan, diberikan unit usaha tapi segala macam, tapi yang juga tak kalah penting adalah bagaimana mereduksi pemahaman itu yang kemudian tawarannya adalah bagaimana mengkonstruksi pemikiran mereka, dan ini tidak bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu misalkan setahun 2 tahun. Misalkan Mbak Evi sudah terpapar ini sudah sejak 5 tahun belakangan, hanya dengan berharap 1-2 hari 2 minggu diikutkan dalam training, diikutkan dalam seminar-seminar kebangsaan, itu selesai urusannya gitu ya. Tapi ya harus dalam 5 tahun juga setidaknya itu dilihat Mbak Evi ini seperti apa. Nah ini yang kemudian perlu keseriusan dari lembaga negara, perlu atensi yang khusus bagi lembaga negara, dan kapasitas yang perlu ditingkatkan antara satu lembaga, dan mungkin juga yang tak kalah penting, sinergisitas antar lembaga. Itu juga bagaimana misalkan Kementerian Perempuan dan Anak, bagaimana keterlibatannya di mana membina perempuan-perempuan ini, lalu juga Kementerian Koperasi, terus juga BPIP gimana, terus juga Densus 88 di mana perannya, dan yang lain-lain itu, Kementerian Sosial termasuk. Nah itu juga mereka harusnya bisa mengidentifikasi diri, peran saya di mana, kapasitas saya di mana, saya bisa memberikan kontribusi pada level mana. Baik, mungkin terakhir Pak, closing statement untuk penonton di rumah, khususnya untuk perempuan yang sedang menonton, untuk menjaga diri kita masing-masing. Bukan hanya perempuan, tapi semua kelompok rentan terhadap terpapar isu ini, apalagi situasi yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya butuh keseriusan dari kita semua untuk bisa berpartisipasi, melakukan edukasi, literasi kepada siapapun, entah itu dia perempuan, entah itu dia laki-laki, anak kecil, orang dewasa, semua khalayak, untuk ditingkatkan literasinya. Mulai peningkatan literasi itu mulai dari keluarga. Baik.
Mulai dari keluarga, kita tingkatkan literasi. Apapun ideologi yang dari luar, yang masuk ke generasi kita, kalau benteng pertahanan terakhir adalah keluarganya itu imun terhadap isu-isu yang negatif, ya saya pikir itu akan menjadi ketahanan bagi keluarganya sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak untuk kesediaannya berbagi di Bincang Velox hari ini. Sama-sama, makasih. Ya, sekian Bincang Velox kita hari ini. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velox selanjutnya.